Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang di webinar Say No to Food Waste. Tepatnya pada hari ini, Sabtu 4 Desember 2021. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan senang dan sehat. Sebelumnya, terima kasih banyak juga untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kita pada hari ini. Meskipun hanya secara daring, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa merasakan interaksi yang dua arah dan terasa dekat. Baik, sebelumnya kurang lengkap juga kalau dari tadi saya berbicara tapi tidak mengenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Jennifer Claudia selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan topik dari webinar kita hari ini. Food waste adalah makanan yang bisa dan siap dikonsumsi oleh manusia, tetapi dibuang begitu saja sehingga menumpuk di TPA, menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Dengan diadakannya, webinar bertopik Say No to Food Waste ini menghadirkan ahlinya langsung untuk menyebarkan wawasan agar bisa menciptakan awareness dan perubahan perilaku, khususnya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi universitas. Dengan tujuan untuk mengangkat isu sosial food waste yang masih sering dihiraukan. Untuk memberitahu apapun tentang fakta food waste, dampak food waste, dan solusi food waste. Untuk menyebarkan awareness dan kepedulian seputar pengetahuan food waste. Dan yang terakhir, untuk mempersuasi masyarakat agar dapat mengubah perilaku. Sesuai dengan berlandaskan SDG yang ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kita ingin adanya penggunaan sumber daya bersama yang bertanggung jawab untuk mendukung pengelolaan yang efisien. Baik, sekian sedikit penjelasan dari seputar webinar kita pada hari ini. Saya mau tanya terlebih dahulu nih, kabar para hadirin. Apakah kalian semua kabarnya baik? Kalau iya, boleh banget kasih virtual reaction-nya supaya saya bisa lihat nih. Oke, wah banyak sekali reaction yang bertebaran dan bermacam-macam. Jadi saya anggap kalian semua dalam keadaan yang luar biasa baik dan siap banget untuk mengikuti webinar kali ini. Sebelum kita benar-benar mulai ke inti webinar kita hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat yang akan menemani saya hari ini. Pertama ada Ibu Sylvia Klenika selaku Badan Ketahanan Pangan Kementan. Kepada Ibu Sylvia, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyapa dan mengenalkan diri. Halo semuanya, terima kasih kepada moderator Jennifer Claudia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Klenika yang sudah tadi dibilang oleh Jennifer juga selaku moderator. Saya selaku Badan Ketahanan Pangan Kementan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Sylvia untuk perkenalannya. Selanjutnya, ada narasumber kedua kita, Ibu Natasha Kerin, selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada Ibu Natasha, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyapa serta mengenalkan diri. Terima kasih untuk moderator Jennifer Claudia. Perkenalkan, nama saya Natasha Kerry Monica selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Natasha untuk perkenalannya. Di sini ada narasumber terakhir kita yang tidak kalah hebat dari para narasumber sebelumnya, yaitu Bu Catherine selaku Kementerian Pertanian. Kepada Ibu Catherine, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyapa serta mengenalkan diri. Baik, terima kasih moderator Jennifer Claudia. Jadi, hai semuanya, perkenalkan saya Catherine, perwakilan dari Kementerian Pertanian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Catherine untuk perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja akan masuk ke topik inti webinar kita hari ini. Baiklah, yang pertama akan ada pemaparan materi dari Ibu Sylvia Klenika. Kepada Bu Sylvia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Jennifer Claudia. Halo semua. Oke, saya akan memperkenalkan diri ulang.
walaupun tadi saya udah memperkenalkan, nama saya Sylvia Klenika, selaku Badan Ketahanan Pangan Kementan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait fakta-fakta food waste. Nah, yang tadi udah dijelasin juga, apa sih itu food waste? Food waste itu merupakan makanan yang masih berkualitas baik, tapi dalam artian itu masih layak untuk dikonsumsi. Nah, karena satu dan lain hal, makanya makanan ini itu tidak lagi dikonsumsi atau dalam artian dibuang. Kenapa dibuang? Itu berdasarkan dari masing-masing kepribadian kita dan kita sendiri merasa makanan itu masih layak dikonsumsi atau tidak. Dari sampah makanan ini, sejumlahnya bahan makanan ini berasal dari proses agrikultur, penanganan, dan penyimpanan pasca panen, kemudian proses distribusi, hingga terbuangnya makanan yang masih layak untuk dikonsumsi tersebut. Nah, dari Food and Agriculture Association ini memiliki laporan, yaitu food waste ini yang terkait footprint impacts on natural. Nah, mereka menyatakan bahwa kalau sampah makanan ini muncul berdasarkan kondisi dari masing-masing negara. Kenapa begitu? Karena setiap negara ini punya penghasilan mereka tuh yang tinggi-tinggi. Nah, dari negara yang kaya atau berpenghasilan tinggi itu, maka volume pangan yang terbuang itu berasal dari pengolahan, distribusi, dan konsumsinya sendiri. Sedangkan pada negara yang berpenghasilannya masih rendah atau juga negara yang masih berkembang, maka bahan pangannya yang terbuang ini akan terjadi pada saat proses karena mereka itu memiliki keterbatasan dari finansial dan struktural dalam teknik panennya, penanganannya, dan penyimpanan pasca panennya sendiri. Nah, di situ juga dari penyimpanan pasca panen sendiri, nominal kerugian yang diperoleh dari negara yang masih kurang finansialnya dan masih dalam negara berkembang itu sebesar kurang lebih itu 310 miliar US dollar. Nah, di sini setara dengan dirupiahkan itu sejumlah 4,4 triliun. Jadi di sini negara Indonesia termasuk negara yang berkembang dan negara Indonesia sendiri itu mendapatkan peringkat kedua tertinggi penyumbang sampah makanan setelah Arab Saudi. Jadi berdasarkan data di Indonesia bahwa per Juni 2021 kemarin total keseluruhan penduduk Indonesia itu mencapai kurang lebih 272 juta jiwa. Nah, di sini juga faktanya karena semakin tinggi penduduk di negara tersebut, maka makin tinggi juga food waste yang dihasilkan seperti pada di Indonesia itu per tahunnya itu mencapai 13 juta ton atau dirata-ratakan per orangnya ini mencapai 300 kg per tahunnya untuk per orangnya. Nah, maka dari itu dari jenis-jenis makanan, boleh di next slide dulu. Nah, di sini juga terpapar untuk jenis-jenis makanan yang dari yang tertinggi itu adalah sampah makanan jenis sayuran, yaitu sebanyak 7,3 kg terbuang. Kemudian disusul oleh buah-buahan sebanyak 5 kg, kemudian tempe tahu oncom itu 2,8 kg, umbi jagung sebanyak 2,4 kg, dan beras sendiri itu sebanyak 2,7 kg. Nah, itu dalam kategori tertinggi. Untuk kategori yang rendahnya bisa dibilang rendah, itu ada yang pertama kacang-kacangan sebanyak 0,4 kg, telur 1 kg, seafood 1,5 kg, daging 1,6 kg, susu itu 1,7 kg, dan makanan lainnya itu sebanyak 1,8 kg untuk perorangannya dalam rata-rata per tahun. Tapi pada saat bulan puasa dan lebaran, persentase sampah makanan ini akan meningkat lebih dari 10% dari sampah makanan yang udah ada. Ini dikarenakan pada saat kita bulan puasa dan lebaran itu akan lebih banyak memproduksi makanan-makanan dan mengolah makanan. Jadi sampah makanan yang dihasilkan juga akan lebih tinggi. Nah, di sini dari keseluruhan sampah makanan, keseluruhan itu mampu untuk menghidupi atau menanggung penduduk Indonesia itu sebanyak 28 juta jiwa. Nah, itu dari yang kurang mampu dan kurang mendapatkan asupan gizi. Jadi, penyumbang sisa makanan terbesar di Indonesia ini dikatakan masyarakat kelas atas dan menengah yang berasal dari restoran, hotel, usaha catering, perusahaan, bahkan rumah tangga sendiri. Ini juga disebabkan karena masyarakat Indonesia sendiri, kita ini masih kurang sadar akan sampah yang mereka hasilkan. Jadi, mereka lebih memilih mengambil untuk
mengambil sepuasnya daripada seperlunya. Padahal kita bisa mengambil seperlunya aja, dan kemudian kita akan bisa mengambil lagi daripada kita mengambil sebanyak mungkin terus menyisakan dan akan membuang makanan tersebut sehingga menjadi sampah makanan. Nah, dari food waste sendiri di Indonesia ini berdampak banget bagi ekonomi karena sebesar 213 triliun sampai 551 triliun per tahunnya, itu setara dengan 4-5% produk domestik bruto yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri. Nah, produk domestik bruto itu atau PDB apa sih? Kalau PBD itu jumlah keseluruhan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada di negara tersebut. Jadi dari barang, jasa dan apapun itu yang dimasukin ke dalam PDB. Nah, di sini kenapa sih? Karena Indonesia itu masih merupakan negara berkembang yang tadi udah dibilang juga, yang mana perilaku konsumtif pangan Indonesia sendiri masih dapat dikatakan tinggi. Jadi bisa menyaingi dan bahkan melebihi negara adidaya yaitu seperti Amerika. Nah, di mana dari masyarakat Amerika sendiri itu yang negara tinggi, mereka membuang sampah makanan 20 kg lebih sedikit daripada masyarakat Indonesia yang masih negara berkembang. Kemudian mayoritas yang didapatkan produksi sampah organik ini juga termasuk jenis sampah makanan dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan sampah-sampah lainnya atau non-organik. Jadi di Indonesia yang kota-kotanya penyumbang sampah makanan terbanyak itu ada yang pertama Jakarta itu sebanyak 3.639,8 ton sampah setiap harinya. Jadi bukan per tahun, ini setiap harinya 3.639,8 ton. Nah, setelah Jakarta itu ada Surabaya yang per harinya itu 905,26 ton. Nah, itu untuk sampah organik, yaitu sampah makanan. Kemudian setelah Surabaya ini ada 761,57 ton itu ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang biasa kita sebut Medan. Nah, jadi setiap harinya itu dari tiga daerah aja udah mencapai beribu-ribu ton, maka dari sini sebagai negara berkembang cukup dikatakan tidak wajar. Jadi banyak bahan pangan yang dibuang, tapi juga masih banyak yang kita anggap bahwa penduduk Indonesia sendiri itu masih mengalami kelaparan. Jadi ini membuktikan bahwa makanan yang masih layak untuk dikonsumsi ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia semaksimal mungkin. Mungkin hal ini dikatakan kegiatan biasa atau sehari-hari itu kita nggak sadar, tapi ketika ditumpuk-tumpuk kita tidak menyadarinya dan mencapai ribuan ton tersebut. Jadi dari pusatnya juga berdasarkan riset kesehatan dasar itu sebanyak 13,8% balita yang ada di Indonesia itu bahkan mengalami kekurangan gizi, dan 3,9% lainnya itu menderita gizi buruk. Di sini juga terbukti bahwa dari kita sendiri itu tidak memaksimalkan apa yang udah menjadi tanggung jawab dan apa yang udah kita produksi tersebut. Jadi sebanyak 34,74% ini rumah tangga itu masih berusaha memanfaatkan bantuan beras miskin, padahal mereka juga sudah memanfaatkan, tapi mereka tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin dalam artian menjadikan bantuan itu sebagai sampah makanan. Kemudian itu karena kenapa di Indonesia ini sampah makanan masih diprihatinkan atau sebagai isu global ini, karena di negara-negara lain juga tinggi tapi tidak setinggi Indonesia. Bahkan lembaga ketahanan pangan sendiri dalam beberapa tahun akhir ini sangat memprihatinkan. Nah, nyatanya sampah makanan ini bukan sekedar dianggap mubazir, tapi juga menyulitkan kehidupan masyarakatnya sendiri, karena seharusnya sampah makanan ini tidak boleh dicampur ke dalam sampah yang berjenis non-organik atau yang tidak bisa membusuk, tapi malah banyak digabung karena mereka ditampung di pembuangan akhir. Nah, jenis kedua sampah ini di tempat pembuangan akhir
ini akan membuat daerah yang miskin oksigen ini secara perlahan itu menghasilkan lapisan cairan beracun liket. Nah, cairan ini itu mengandung unsur-unsur terlarut dan tersuspensi, sehingga akan sangat berbahaya bagi kita sendiri dan bagi lingkungan sekitar. Jadi secara signifikan cairan liket ini bisa berdampak bagi eutrofikasi sistem perairan, mengurangi oksigen, dan mendorong pertumbuhan organisme yang berbahaya dikarenakan tingkat toksisitasnya ini yang tinggi dari sampah non-organik yang dicampur ini. Nah, kemudian dari situ juga mereka akan melepaskan yang tadi udah disebutin Jenny juga, selaku moderator yang dia menjelaskan itu bahwa ini akan melepaskan gas metana atau CH4 yang dimana gas ini itu dianggap 25 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida yang udah kita sehari-hari karbon dioksida ini. Nah, dari sini juga dari beras yang terpapar karbon dioksida ini pada level tinggi akan mengandung nutrisi yang lebih rendah. Maka dikatakan 18 jenis beras atau 18 varian padi yang di Indonesia ini telah diujikan dan mereka itu mengandung lebih sedikit protein, zinc, zat besi, penurunan vitamin dari vitamin B1, B2, B5, B9, dan malah mengalami peningkatan di vitamin E-nya karena bisa aja nantinya akan lebih banyak kasus di Indonesia yang kekurangan gizi karena seperti yang kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia ini bergantung pada beras yang digunakan sebagai makanan pokok. Nah, di situ juga yang membuat ini menjadi isu global yang sangat diprihatinkan oleh kepada negara Indonesia. Kemudian padahal dari pemerintah Indonesia sendiri itu sempat telah berusaha untuk mengatasi permasalahan sampah makanan ini, tetapi yang seperti yang kita tahu, sebuah kebiasaan tidak bisa dihilangkan secara spontan, jadi harus ada proses. Sehingga Indonesia membuat regulasi, yaitu mencantumkan sampah makanan ini di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, kemudian PP Nomor 81 Tahun 2012, Perpres Nomor 97 Tahun 2017, hingga pengalokasian anggaran perlindungan lingkungan ini kepada APBN dan APBD. Jadi menurut saya untuk awalnya mengurangi food waste ini harus bergantung dari diri kita sendiri dan diri kita masing-masing. Apa sih yang udah kita lihat dan kita rasakan. Kemudian mungkin seperti yang tadi saya udah bilang juga akan sangat susah, tapi jika dibiasakan maka secara perlahan itu akan sangat membantu untuk mengurangi food waste yang ada di Indonesia. Seperti salah satu contohnya adalah mungkin kita mengambil atau membeli makanan secukupnya kita saja terlebih dahulu. Kemudian jika kita kurang kita bisa mengambil lagi atau membeli lagi. Tapi jika kita membeli lebih atau mengambil lebih, maka kemungkinan besar makanan tersebut akan dibuang kalau kita tidak habis. Karena seperti yang kita tahu juga, makanan yang udah kita ambil dan kita udah konsumsi tapi gak habis, kita tidak akan mengembalikannya lagi dan kita sangat jarang untuk menyimpannya, apalagi waktu kita di kafe atau di restoran-restoran. Jadi yang sisanya itu akan menjadi sampah makanan yang nantinya akan berpengaruh di lingkungan ini. Segitu dari saya, mungkin saya akan mengembalikan kepada moderator waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sylvia atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Catherine. Kepada Bu Catherine, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Jennifer. Jadi selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Catherine, perwakilan dari Kementerian Pertanian. Jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada tim panitia karena telah diberikan kesempatan untuk berbicara pada webinar Say No to Food Waste ini. Saya sangat senang dengan topik ini yang diangkat karena fenomena food waste merupakan sesuatu yang sering sekali dilakukan orang sehingga timbul sebuah pemikiran akan lazimnya adanya makanan sisa yang dibuang. Hal ini tentunya memunculkan keprihatinan yang mendalam bagi kami. Dampak yang ditimbulkan oleh food waste ini sangat merugikan kita semua maupun lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan mengenai dampak apa saja sih yang ditimbulkan oleh food waste. Jadi, terdapat beberapa dampak utama yang paling berpengaruh yang saya telah buat menjadi beberapa poin utama. Jadi yang pertama adalah kerugian ekonomi.
Fenomena food waste ini menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 213 hingga 551 triliun per tahunnya, yang setara dengan 4-5% pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia per tahun. Adapun pangan food waste ini didominasi oleh jenis padi-padian seperti beras, jagung, dan gandum. Sedangkan pangan yang prosesnya paling tidak efisien adalah sayur-sayuran yang dimana kerugian yang ditimbulkan mencapai 62,8% dari keseluruhan suplai domestik sayuran di Indonesia. Sudah tidak dapat dibayangkan lagi seberapa besar kerugian ekonomi yang telah kita lalui melalui food waste yang tanpa kita sadari telah dilakukan. Jadi poin kedua adalah merusak lingkungan kita juga loh teman-teman. Jadi pangan yang tidak hanya berdampak buruk pada proses produksinya, tapi juga ketika sudah dibuang. Hal tersebut dikarenakan sampah makanan akan memproduksi gas metana saat proses pembusukannya. Dampak buruk dari food waste ini tidak cuma terjadi pada proses produksinya saja, tetapi juga saat sudah dibuang. Sebab sampah makanan akan memproduksi gas metana seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan gas metana ini sendiri merupakan gas efek rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya pemanasan global di dunia ini. Habis itu poin ketiga adalah menyia-nyiakan pasokan air. Jadi tahukah kalian semua, saat kita membuang-buang makanan, kita juga turut menyia-nyiakan pasokan air. Pasalnya, jutaan galon air sudah digunakan untuk menanam, menumbuhkan, mempertahankan, serta memproduksi bahan makanan. Buah-buahan dan sayuran, misalnya, satu kantong buah apel saja bisa mengandung sekitar 81% air. Bukan hanya produk pertanian saja, tetapi produk hewani adalah jenis bahan makanan yang paling membutuhkan air juga. Seperti hewan membutuhkan air untuk minum dan membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk menyirami pakan mereka. Kalau dihitung-hitung, air yang dibutuhkan untuk produk peternakan adalah 8 hingga 10 kali lipat lebih besar ketimbang produk pertanian. Kalau setiap tahunnya ada 1,3 juta sampah makanan di dunia, setidaknya ada 45 triliun galon air yang ikut terbuang. Nah, tidak dapat dibayangkan lagi seberapa besar kita membuang-buang air yang bahkan saat ini sudah cukup langka ya teman-teman ya. Habis itu poin ketiga adalah merusak lahan. Lahan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh food waste, karena lahan digunakan dalam memproduksi bahan makanan terutama dalam sektor pertanian. Selain itu, sering sekali digunakan juga untuk membuang sampah makanan, sisa, sehingga lahan yang biasanya digunakan untuk memproduksi susu dan daging cenderung tandus. Apabila kita membuang-buang makanan, lahan yang dipakai untuk memproduksi bahan makanan akan sia-sia. Apalagi kalau lahan tersebut tidak dirawat kembali, akan kehilangan kemampuannya untuk memproduksi makanan. Akibatnya, hasil pertanian pun tidak bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang tinggal di wilayah sekitarnya. Nah, poin selanjutnya adalah mengurangi keberagaman makhluk hidup. Dalam memproduksi makanan, tentunya bahan baku yang digunakan merupakan berbagai jenis flora dan fauna alami. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya flora dan fauna yang musnah. Seperti contohnya alih fungsi lahan untuk peternakan atau lautan yang rusak akibat adanya penangkapan ikan besar-besaran atau yang lainnya juga. Setelah segala kerusakan yang diakibatkan dalam memproduksi makanan, sangat disayangkan apabila sayur-sayuran dan daging tersebut dibuang secara sia-sia hanya karena tidak disantap atau tidak memenuhi standar. Selanjutnya, kita juga menghabiskan minyak bumi. Nah, saya lansir dari New Food Magazine, food waste juga berdampak pada penggunaan minyak bumi dan jejak karbon. Minyak diesel dan bahan bakar fosil dibutuhkan untuk menumbuhkan, mengirimkan, menyimpan, dan memasak makanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, food waste sama saja menyia-nyiakan segala sumber daya yang telah digunakan dalam memproduksi makanan, ditambah dengan gas metana yang dihasilkan oleh sampah makanan. Secara tidak kasat mata, food waste memiliki dampak dengan biaya operasional yang sangat tinggi bagi lingkungan, dan dengan meminimalkan food waste, setidaknya hal tersebut dapat mengurangi penyia-nyiaan minyak bumi. Yang seperti kita tahu, minyak bumi itu tidaklah dapat kita temukan di mana-mana, dan sekarang bisa dibilang harganya naik karena kelangkaan yang dapat kita temui. Nah, teman-teman, itu saja poin-poin yang dapat dampak utama dari food waste ini. Nah, dapat dilihat dari yang beberapa yang saya paparkan sebelumnya, sebenarnya banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh food waste ini yang merugikan umat manusia serta lingkungan sekitar. Bayangkan, apabila food waste itu tidak ada yang dirugikan, dan lingkungan kita pun akan menjadi lebih lestari. Oleh karena itu, saya sangat mendukung program-program seperti ini yang mengangkat topik yang sering sekali orang abaikan. Sekaligus, saya juga ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka mata akan apa yang terjadi tanpa pengetahuan kita, apalagi hal tersebut terjadi di sekitaran kita.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Catherine untuk pemaparannya. Terakhir, kita akan ada pemaparan materi dari Bu Natasha Kerin. Kepada Bu Natasha, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan kembali para hadirin, nama saya Natasha Kerin selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbicara dalam webinar Say No to Food Waste ini. Saya akan berbagi bagaimana solusi mencegah food waste dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Catherine dan Ibu Sylvia mengenai food waste, lalu bagaimana cara mencegahnya akan saya jelaskan. Nah, food waste ini umumnya hasil dari rumah tangga dan restoran. Jadi cara mencegahnya juga berbeda. Untuk dari rumah tangga, kita bisa berbelanja dengan cermat. Nah, ini adalah langkah pertama yang paling penting yang dapat kita lakukan. Dengan melakukan perencanaan secara cermat, maka kita dapat berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Satu riset menarik dari The University of Arizona mengungkapkan bahwa berbelanja produk grosiran malah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya food waste. Tentunya kita dapat dengan mudah tertarik dengan lebih murah harga grosiran. Namun mari tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita membutuhkan sebanyak itu dan yakin dapat menghabiskannya? Bila tidak, lebih baik kita berbelanja seperlunya. Selanjutnya, cara penyimpanan makanan yang tepat. Selain perencanaan belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan, maka penyimpanan makanan juga harus dilakukan dengan tepat. Banyak kasus food waste yang dapat diantisipasi hanya dengan menjaga kualitas makanan di rumah. Bila salah menyimpannya, maka yang terjadi adalah makanan dapat cepat basi dan membusuk. Misalnya saja sayuran seperti kentang, bawang putih, bawang bombay, sebaiknya disimpan pada suhu ruangan. Sayuran hijau dan berdaun harusnya segera disimpan dalam kulkas dan dikonsumsi tak lama sesudahnya. Ini dikarenakan mereka rentan untuk layu dan menurun kualitasnya. Selanjutnya, kita bisa mensyukuri dan menghargai makanan yang ada. Karena bisa jadi kita tergoda untuk membuang makanan yang kita anggap bentukannya yang kurang menarik, padahal secara kandungan nutrisi sebetulnya tidak kalah. Karena kita terbiasa membeli barang yang mulus di supermarket, maka ada anggapan kalau buah atau sayur yang tidak mulus berarti sudah basi atau tidak baik, padahal belum tentu. Dan banyak supplier buah dan sayur segar yang justru menjajakannya dengan harga diskon. Selanjutnya, manfaatkan kembali sisa makanan. Food waste juga dapat terjadi karena kecenderungan manusia yang membuang langsung makanan yang tidak habis. Padahal ada banyak makanan yang sebetulnya masih layak konsumsi keesokan harinya bila kita simpan dahulu di kulkas dengan cara yang benar. Bahkan banyak juga makanan yang bisa diolah kembali sehingga menjadi hidangan baru yang tidak kalah rasanya. Selanjutnya, menjadikan sisa makanan sebagai kompos. Gerakan menanam kini semakin banyak terjadi di perkotaan, bahkan di tempat di mana lahan untuk bercocok tanam atau justru sangat terbatas. Sisa-sisa makanan, buah, sayur, hingga ampas teh ataupun kopi dapat dijadikan sebagai kompos yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, selanjutnya solusi untuk restoran. Yang pertama, kita bisa latih staf untuk mengurangi food waste. Mengurangi food waste bisa dimulai dengan mengajarkan hal-hal sederhana. Bisa kita beri kepada staf untuk pelatihan khusus tentang mengatasi dan mengurangi food waste di restoran. Misalnya, kita bisa ajarin koki cara memotong buah, sayuran, atau daging agar bisa bertahan lebih lama. Dengan begitu, bahan makanan pun akan lebih segar dan dapat digunakan lebih lama. Selanjutnya, simpan makanan di tempat yang sesuai. Restoran yang baik adalah restoran memiliki sistem inventaris yang baik. Coba untuk menyimpan makanan di tempat yang sesuai, misalnya sayuran buah akan membutuhkan kulkas agar tetap segar. Sementara itu, daging-dagingan dan makanan beku harus diletakkan dalam freezer. Selain itu, perhatikan tanggal kadaluarsa setiap kemasan bahan baku Anda. Selanjutnya, berikan pelanggan promo mingguan. Jadi, salah satu caranya itu adalah memberikan promo untuk mengurangi food waste di restoran. Misalnya, minggu ini memesan daging sapi terlalu banyak dan jarang pengunjung yang membelinya. Cobalah untuk membuat promo atau diskon untuk penggunaan daging tersebut. Selanjutnya, gunakan software inventaris. Cara mengurangi food waste selanjutnya adalah menggunakan software untuk restoran. Salah satu software yang dapat membantu mengurangi food waste adalah sistem inventaris. Sistem ini membantu Anda melacak stok barang dan bahan makanan. Anda mulai dari jumlah stok hingga labelnya.
Sistem ini juga membantu Anda mencari tahu menu-menu favorit dan menu-menu yang paling tidak disukai oleh pelanggan. Dengan begitu, Anda bisa memperkirakan bahan makanan apa yang harus Anda beli di periode selanjutnya. Itu aja materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Natasha untuk pemaparannya. Luar biasa sekali ya para hadirin, pemaparan informasi yang disampaikan sangat insightful dan bermanfaat bagi kami semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia menjadi pembicara di acara webinar Say No to Food Waste ini. Boleh, saya juga ingin minta para hadirin untuk memberikan tepuk tangan virtualnya untuk apresiasi para narasumber. Baik, terima kasih untuk reaksi yang semangatnya, masih sangat membara ya teman-teman. Tenang saja para hadirin, semua yang hadir di sini, jika masih ada kebingungan atau rasa penasaran tentang topik ini lebih mendalam, karena selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, yang dimana kalian bisa dengan bebas mempertanyakan hal yang ingin kalian tahu atau penasaran. Silakan bagi para hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, strip pertanyaan. Oke, di sini di saya sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Tapi kalau di saya yang pertama ada dari saudari Jessica tentang mengapa food waste menjadi masalah sosial pelik yang dihadapi dunia. Saya persilakan untuk para narasumber yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Jessica. Baik, jadi saya langsung menjawab saja ya. Boleh, Oke, Ibu. baik. Baik, terima kasih yang udah menanya tadi Jessica ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan di sini saya akan mencoba menjawab. Nah, pertanyaan kenapa food waste ini bisa menjadi masalah sosial. Nah, jadi di sini itu seperti yang tadi udah dijelasin oleh saya dan mungkin narasumber lainnya, kalau food waste ini menjadi masalah sosial itu karena yang pertama ini masalah sosialnya karena menyangkut kelaparan dan gizi manusia sendiri yang masih belum bisa diatasi di Indonesia maupun negara luar. Makanya ini menjadi masalah sosial yang masih diprihatinkan. Jadi simpelnya itu food waste ini bisa berdampak dan sangat berdampak bagi lingkungan kita, perekonomian kita, dan masalah sosial kita yang tadi ditanyakan ya. Nah, jadi selain itu sampah makanan ini juga dianggap membakar uang. Membakar uang di sini dalam artian itu membuang-buang uang karena secara kerugian yang dihasilkan dari food waste sendiri ini sudah sepertinya sudah saya sebutkan juga itu sebesar 310 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi tentunya ini sangat berdampak pada ketahanan pangan global dunia. Nah, di sini juga selain membakar uang yang tadi udah saya bilang, di sini juga memboros air dan lahan karena secara tidak langsung itu saat kita membuang-buang makanan maka kita juga akan membuang air dan lahan yang sebelumnya itu saat menanam dan memproduksinya itu menggunakan air dan lahan. Jadi di sini dalam segala hal ini akan ditumpuk secara perlahan dan nantinya akan berdampak besar. Kemudian seperti yang kita tahu juga kalau sebagian besar makanan ini tidak akan langsung tersaji dan bisa dimakan gitu saja, tapi membutuhkan proses dari mungkin tanam di waktu-waktu tertentu saja atau di iklim-iklim tertentu dan lain-lain hal. Nah, di situ dari jutaan liter air yang digunakan juga untuk memproduksinya ini sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dan bisa dipanen, ini perlu penyiraman dan perawatan yang intensif. Jadi sampai dia bisa panen sehingga tidak untuk memproduksi makanan saja ini membuang dan jika dihitungnya itu rata-rata memerlukan 1,4 miliar hektar lahan pertanian atau itu sekitaran 28% dari total keseluruhan lahan pertanian yang ada di dunia ini. Jadi udah dalam global sehingga dikatakan sebagai isu global. Kemudian tidak hanya itu, efek rumah kaca dan perubahan iklim yang tadi dari sampah makanan ini juga pastinya berdampak bagi lingkungan karena mereka ini akan menghasilkan gas metana yang tadi udah dijelaskan juga sehingga
gas metana ini untuk proses pembusukan dari sampah makanannya sendiri. Jadi dari gas metana ini juga bisa menghasilkan efek rumah kaca karena gas metana mampu menangkap panas sekitar 20 kali lebih efektif dari karbon dioksida. Maka jika total dari food waste yang jika dianalogikan itu sebagai sebuah negara, maka negara tersebut ini akan sebagai negara penyumbang karbon dioksida terbesar itu nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Cina. Jadi mungkin dari beberapa alasan ini yang bisa dikatakan kalau sampah makanan atau food waste ini sebagai masalah sosial yang diprihatinkan oleh dunia gitu. Mungkin segitu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih lagi kepada Jessica yang udah bertanya. Semoga dari jawaban saya bisa membantu menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Sylvia atas jawabannya. Apakah saudari Jessica sudah cukup terjawab? Kalau sudah, boleh kasih reaction-nya aja. Baik, saya udah lihat reaksinya, berarti saya anggap sudah cukup terjawab ya saudari Jessica. Oke, sekarang saya sudah memilih lagi, ada pertanyaan kedua dari saudari Annabel yang bertanya tentang, tadi saya mendengar bahwa Ibu Catherine mengatakan bahwa food waste berdampak pada proses produksi sekaligus praproduksinya. Pada proses produksinya, apa yang membuat hal tersebut berdampak negatif? Saya persilakan untuk narasumber yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Annabel. Baik, terima kasih Jennifer. Dan terima kasih juga Annabel karena telah memberikan pertanyaannya. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Annabel, jadi sering sekali orang-orang melakukan proses produksi secara massal untuk meminimalisir biaya operasional. Orang-orang tidak mempedulikan tindakan mereka yang menggunakan bahan secara massal itu bisa saja berdampak pada bahan itu sendiri. Nah, untuk lebih gampangnya, saya akan kasih contohnya. Jadi contoh simpelnya itu sapi misalnya. Mereka memproses sapi secara massal tanpa memikirkan kuantitas dari sapi itu sendiri. Dan akhirnya apabila sapi tidak dibudidayakan secara baik, bisa saja lama-kelamaan menjadi langka, bahkan punah. Karena mereka memproduksi sapi itu langsung secara banyak, tanpa memikirkan kayak bagaimana sih cara kita membudidayakan sapi dan menjaga kuantitas dari sapi itu sendiri. Nah, selain itu, dalam membudidayakan flora maupun fauna, diperlukan sumber daya yang memadai. Apabila lama-kelamaan sumber daya tersebut rusak, hal itu akan berdampak bagi ekosistem dunia ini. Nah, mungkin saya akan kasih contoh keduanya nih, seperti penebangan hutan untuk membangun lahan pertanian. Hal tersebut itu biasa digunakan oleh orang-orang untuk memproduksi produk pertanian secara massal juga. Hal tersebut itu untuk menambah pasokan produk pertanian saja, ribuan hutan sudah ditebang. Dan apa gunanya hutan tersebut ditebang apabila orang-orang kembali lagi menyia-nyiakan makanan yang mereka konsumsi secara massal tersebut. Oleh karena itu, akan sangat baik apabila kita tidak melakukan food waste dan menggunakan segala sesuatu secukupnya saja, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan ekosistem kita pun akan menjadi semakin lestari. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Annabel karena telah inisiatif untuk bertanya, dan akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Catherine atas jawabannya. Apakah saudari Annabel sudah cukup terjawab? Boleh kasih virtual reaction-nya aja. Baik, saya anggap sudah sangat terjawab ya saudari Annabel. Saya juga sudah memilih lagi dari komentar. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari saudari Mia yang bertanya tentang berdasarkan dari solusi-solusi tadi, gimana sih biar kita sebagai masyarakat bisa turut melaksanakan dan ikut serta dalam menghindari food waste. Saya persilahkan untuk narasumber yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Mia. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mia. Terima kasih juga Mia sudah bertanya. Nah, dari pertanyaan Anda tadi, saya akan menjawab. Nah, caranya itu yang pertama, kita bisa edukasi diri kita sendiri. Sebuah kutipan anonim mengatakan, edukasi adalah senjata paling kuat yang dapat kita lakukan untuk mengubah dunia. Dengan edukasi, kita dapat mengubah perilaku dan hasilnya. Kita dapat mengubah dunia ke arah yang lebih baik.
Nah, kedua, kita juga butuh kesadaran untuk ambil peran dalam mengurangi food waste dan food loss. Nah, bagaimana kita mengambil peranan sebagai anggota anti food waste dapat beragam, bisa dimulai dari diri kita sendiri, lalu mengajak orang lain dengan semangat berbagi, dan beragam cara lainnya. Terlepas dari bagaimana cara yang kita ambil, yang terpenting di sini adalah kita harus tetap menjadi pionir bagi diri kita sendiri maupun lingkungan. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Natasha atas jawabannya. Apakah saudari Mia sudah cukup terjawab? Boleh kasih virtual reaction-nya aja. Oke, baik. Saya lihat sudah sangat terjawab ya saudari Mia. Oke, para hadirin, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk antusiasmenya yang sudah bertanya, serta untuk para narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat lengkap. Namun, sayang sekali karena waktu yang terbatas, dengan mohon maaf, saya akan menutup sesi tanya-jawab ini. Saya harap informasi yang diberikan sudah cukup jelas. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari webinar pada hari ini. Negara Indonesia mendapatkan peringkat kedua penyumbang sampah makanan tertinggi di dunia. Indonesia sendiri, berdasarkan data per Juni 2021 kemarin, masyarakat Indonesia sendiri masih kurang sadar akan sampah yang mereka hasilkan. Seharusnya mereka mengambil seperlunya saja, tetapi mereka malah mengambil sebanyak mungkin yang kemudian menyisakannya dan membuang menjadi sampah makanan tersebut. Oleh karena itu, sampah makanan ini telah menjadi salah satu isu global dan salah satu isu yang diprihatinkan oleh berbagai lembaga ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nyatanya, sampah makanan ini bukan sekedar dianggap mubazir, tetapi juga menyulitkan kehidupan masyarakatnya sendiri. Dampak dari food waste juga sangat berbahaya, yaitu kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Food waste ini umumnya dihasilkan dari rumah tangga dan restoran, jadi cara mencegahnya juga berbeda. Untuk rumah tangga, bisa dengan cara berbelanja dengan cermat, cara menyimpan makanan yang tepat, mensyukuri dan menghargai makanan yang ada, memanfaatkan kembali sisa makanan, dan menjadikan sisa makanan sebagai kompos. Untuk restoran sendiri, bisa dengan cara latih staf untuk mengurangi food waste, simpan makanan di tempat yang sesuai, berikan pelanggan promo mingguan, dan menggunakan software inventaris. Food waste ini berdampak luas bagi lingkungan, perekonomian, dan masalah sosial. Food waste atau sampah makanan telah menjadi salah satu permasalahan pelik yang dihadapi dunia saat ini. Di tengah permasalahan kelaparan dan gizi buruk yang masih belum teratasi di seluruh dunia. Kita juga bisa mencegah dan menghindari food waste dengan cara mengedukasikan diri sendiri dan meningkatkan kesadaran serta mengajak orang lain untuk mengikuti hal yang sama terhadap kita juga. Sekian sedikit kesimpulan dari webinar kali ini. Saya harap kalian semua mendapatkan informasi yang baru dan bermanfaat untuk kedepannya. Apakah dari para narasumber ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Boleh dari saya, mungkin saya terakhir ini akan mau mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya dan mengadakan webinar yang cukup dikatakan bermanfaat, yaitu Say No to Food Waste ini. Jadi, saya juga ingin berterima kasih juga kepada para hadirin yang sudah mendengarkan dan menanyakan terkait food waste yang udah saya jelaskan tadi bersama narasumber lainnya. Kemudian saya berharap dari pemaparan materi saya dan narasumber lainnya ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan kita sama-sama bisa mengurangi mengurangi food waste sekarang ini, walaupun secara perlahan. Terakhir, saya juga ingin minta maaf jika saya ada salah kata atau lain hal yang mungkin menyinggung salah satu pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami dari panitia juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar-besarnya untuk para narasumber karena telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Baik, dari narasumber lain, apakah ada yang disampaikan atau sudah cukup terwakilkan? Boleh virtual reaction-nya? Oke. Mungkin dari saya juga ingin berterima kasih lagi kepada panitia karena telah mengundang saya serta narasumber yang lainnya. Dan semuanya sudah disampaikan oleh narasumber Sylvia Klenika. Saya harap apa yang kami paparkan hari ini dapat
berguna dan bermanfaat dan berdampak untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak juga untuk Ibu Catherine untuk waktunya hari ini. Apakah narasumber lain sudah cukup tersampaikan atau ada yang ingin dikatakan lagi? Mungkin singkat saja dari saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, baik dari moderator, panitia, maupun audiens yang ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu Natasha. Sebelum benar-benar berakhir, saya ingin mengabadikan momen webinar hari ini. Saya ingin undang para hadirin semua untuk menyalakan kameranya dan tunjukkan senyum terbaik kalian karena saya akan mengambil foto nih. Oke. Di saya ada 2 slide, jadi saya akan mengambil gambar 2 kali. Untuk gambar yang pertama, oke. Untuk gambar yang kedua, oke. Baik, terima kasih banyak. Sesi foto sudah selesai. Wah, tidak terasa banget nih ya para hadirin kalau kita sudah ada di penghujung webinar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para narasumber dan hadirin sekalian. Acara ini pasti tidak akan terlaksana sesempurna ini tanpa kalian semua. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.